Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat-sahabat hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, dimurahkan rezekinya, ya, dibarokahkan rezekinya dan juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kondisi hari ini umat Islam dalam kondisi selalu dihina ya. Kalau kita pahami yang sekarang heboh ya, bagaimana presiden dari Prancis ya, negara Prancis ya, dia sudah menghina Nabi Muhammad SAW, sehingga ekspresi kaum muslimin ya semuanya merasa marah ya, sehingga hari ini lagi boikot ya produk orang kafir ya, Prancis ya. Mudah-mudahan dengan seperti ini giroh kaum muslimin ini mulai sadar ya bahwa umat Islam ini ya kondisi dihina ya. Kenapa sebenarnya bisanya umat Islam itu dihina orang-orang kafir? Karena dianggap umat Islam itu nggak ada kekuatan ya, lemah ya. Karena kalau mereka menganggap bahwa umat Islam itu kuat, ya tidak akan berani ya, tidak akan berani menghina ya. Nah, maka kondisi hari ini itu sebenarnya untuk menyadari diri kita ya, menyadari diri kita sendiri bahwa ternyata umat Islam ini ya lemah ya. Kalau kita secara ini ya umat Islam begitu banyak ya, bahkan bisa dikatakan mayoritas ya. Bagaimana bahwa umat Islam itu bagaikan buih di lautan ya, begitu. Jadi walaupun banyak, tidak ada kekuatan untuk ditakuti oleh orang kafir, sehingga seenaknya orang-orang kafir itu menghina umat Islam ya. Nah, maka sekarang lagi boikot besar-besaran, semua negara memboikot produk Perancis ya, karena satu, dia sudah menghina dengan menampilkan kartun sosok Nabi Muhammad SAW, seorang nabi ya yang dicintai ya, yang selalu umat Islam ya mencintainya dan bersolawatnya. Maka hari ini kalau kita pahami ya ekspresi umat Islam itu luar biasa ya, ketika Al-Quran dihina, ketika Nabi dihina, maka bangkitlah untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu umat Islam itu untuk berjihad ya, begitu, untuk membela Allah dan Rasulnya. Namun sebenarnya kalau menurut saya ya sahabat-sahabat, karena intinya umat Islam itu dianggap bahwa lemah ya. Ya sebenarnya sahabat-sahabat ya, kalau kita pahami kalau masalah boikot ya, untuk produk-produk orang kafir, orang Yahudi, kalau kita pahami sebenarnya banyak ya hari ini produk-produk orang Yahudi, orang kafir yang kita pakai. Dan kalau kita pahami ya, begitu banyaknya sebenarnya, termasuk ya HP ya, banyak yang hari ini yang begitu banyak dipakai oleh kaum muslimin itu dari produk orang kafir ya. Nah, makanya kalau menurut saya secara hakikatnya ya, apa sih hakikatnya kita menghina Allah dan Rasul itu ya, dengan kita tidak memakai hukum Allah ya, meninggalkan kepemimpinan kaum muslimin, meninggalkan contoh-contoh sunnah-sunnah Rasul, itu sudah secara hakikatnya kita sudah menghina Allah dan Rasulnya ya. Namun kondisi hari ini umat Islam tidak begitu menyadari tentang kesalahan diri sendiri. Itu yang perlu kita sebenarnya mengintrospeksi diri kita ya. Nah, itu yang perlu hari ini sebenarnya ya. Solusinya umat Islam itu satu, menyadari ya, introspeksi diri bahwa sebenarnya secara hakikatnya kita ini banyak melecehkan agama kita sendiri ya, banyak melemahkan agama kita sendiri, banyak melecehkan Rasul kita sendiri ya. Dengan apa buktinya? Kita ini banyak mengingkari perintah-perintah Allah
ya mengingkari apa yang sudah Rasul perintahkan ya. Di antaranya ya umat Islam ini ya tidak mampu ya mewujudkan jamaahnya ya, persatuannya ya. Yang mana ini yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW ya, menyatukan ya untuk satu kepemimpinan, bahwa umat Islam itu harus satu kepemimpinan. Maka dari situlah umat Islam itu mampu ditakuti orang-orang kafir, mampu kuat ya, karena ada kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka kalau kita pahami dalam ayat itu ya, bahwa berjamaah itu rahmat ya, suatu rahmat ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita berfirqah, berpecah belah, maka itu ajab dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu yang perlu sebenarnya umat Islam hari ini mengintrospeksi diri ya, menyadari diri sendiri, sehingga bagaimana ya dulu ketika umat Islam ditakuti oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi ya, ya ketika umat Islam sudah menampakkan kesatuannya, ketika Rasulullah hanya beberapa orang ya, para sahabatnya, maka umat Islam ya mampu dihina, disiksa, dicaci maki ya, bahkan Rasulnya sendiri ya. Bagaimana kalau kita pahami di dalam sejarah ya, Rasulullah itu dihina, dilempari ya, difitnah ketika ya umat Islam belum mampu menyatu dengan kekuatan ya. Maka ketika Rasulullah terus berdakwah untuk menyatukan umat, satu kepemimpinan yang dipimpin oleh beliau, seorang Rasul, seorang Nabi ya, ya maka nampaklah ya Allah menurunkan rahmat ya, kemenangan, sehingga mampu ya. Nah, itulah sejarah-sejarah yang perlu kita pahami. Dan yang paling dekat sejarah negara kita pun ya, ketika dulu dijajah oleh orang-orang asing ya, Belanda bahkan sampai 350 tahun ya, yang begitu senjata ya, yang kekuatannya itu, namun ketika umat Islam ya, masyarakat atau rakyat Indonesia ini mulai menyadari bahwa pentingnya bersatu, maka dengan satu kesatuan ya, bersatu teguh, bercerai runtuh itu, sehingga menyadari itu semua bersatu, walaupun hanya senjata bambu runcing, tapi mampu mengalahkan tank baja senjata. Kenapa itu? Sebenarnya itu adalah rahmat dari Allah, kekuatan dari Allah. Ketika umat manusia itu sudah mampu melaksanakan apa yang Allah inginkan dengan bersatu, maka Allah akan turunkan kemenangan, akan Allah turunkan rahmat ya. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita pahami ya, sehingga hari ini menyadari ya, segeralah kita umat Islam bersatu ya, dengan satu kepemimpinan ya, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan saya sering sampaikan bahwa kesatuan ya umat Islam itu ya dalam sistem umat Islam sendiri ya. Kalau dulu kita pahami bagaimana Rasulullah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW mampu Allah tolong karena dia bersatu dalam satu kepemimpinan, yaitu seorang nabi. Sistemnya yaitu nubuwah ya. Ketika Rasulullah ya kepemimpinan nabi itu ya diakhiri dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka dilanjutkan kepemimpinan kaum muslimin itu dengan seorang khalifah dari kalangan sahabat, diawali dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus bersenambung ya, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Itulah ya kekuatan umat Islam ketika umat Islam bisa bersatu dengan satu kepemimpinan, satu sistem yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka pesan saya ya, hari ini sadarlah ya kaum muslimin semuanya, sehingga kita segeralah bersatu, berjamaah ya, karena hanya kesatuanlah, hanya satu kepemimpinan lah ya, Allah akan memberikan rahmat kepada kita semua ya, dan akan memenangkan umat Islam sehingga umat Islam menjadi tinggi ya. Mungkin itu pesan dari saya ya, sebagaimana yang sering saya sampaikan ya, bahwa ayolah kita bersatu ya, kita berjamaah ya, kita satu kepemimpinan ya di dalam sistem Islam sendiri, yaitu sistem khilafah dengan dipimpin oleh seorang khalifah. Mudah-mudahan ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ya kemenangan, memberikan pertolongan kepada umat Islam, dan memberikan hidayah ya, kesadaran untuk umat Islam semua, sehingga umat Islam yang menyadari bahwa inilah adalah suatu kunci ya, Allah memberikan rahmat, pertolongan
yang meninggikan umat Islam dengan berjamaah, ya, bersatu, ya, dengan satu kepemimpinan, dengan dipimpin oleh seorang khalifah Amirul Mukminin. Mungkin itu aja sahabat-sahabat untuk kali ini, ya, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.